Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh menapaki hari kedua di tahun 2025. Dan kita minta Tuhan beserta kita untuk memimpin, melindungi dan memberkati kita. Baik, sebelum kita memasuki hari yang baru ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian seperti rusak rindu sunyi. Seperti rusak rindu. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam pribadi-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau membuka lembaran baru, kami mau mengawali kehidupan kami di tahun 2025 ini, Bapak. Banyak hal yang telah diperbuat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Bapak. Tetapi kami tidak ingin lepas daripada penyertaan Engkau. Kami ingin Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan memimpin langkah hidup kami di hari-hari yang akan kami jalani di tahun baru ini, ya Bapak. Kami mohon pimpinan penyertaan.
berkat kasih karunia rahmat dan damai sejahtera boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap tegak, tetap kuat di dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada. Ajarkan kami seperti burung raja langit yang senantiasa terbang tinggi, mengatasi berbagai macam masalah di dalam kehidupan ini. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ya Bapak, yang coba menyerang kami, biarlah Tuhan Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pada saat ini berlindung kepada Engkau, bukan hanya kami, tetapi keluarga kami, seisi rumah kami ya Bapak. Mohon berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapak. Kau masih berikan kami kesempatan untuk hidup di hari yang baru, di hari yang penuh dengan pengharapan. Dan biarlah Tuhan, kami tetap ada di bawah tepat naungan sayap Tuhan, ada di dalam gunung batu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami yang akan membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Sucikanlah kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, perkataan kami, dari hal-hal yang tidak berkenan, dari hal-hal yang najis. Tetapi biarlah Tuhan Kau senantiasa menguasai diri kami sehingga kami menjadi bijak. Berikanlah kepada kami hikmat yang daripada Engkau sehingga kami hidup di dalam jalan, hidup di dalam pimpinan, dan Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami kepada setiap kebenaran sehingga kami boleh diperkenan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Kau memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, tetapi roh damai sejahtera, roh yang memberikan kekuatan dan ketertiban. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau adalah perisai kami, gunung batu kami. Saat ini Tuhan, sucikan kuduskan kami akan membaca firman-Mu. Yang firman-Mu ini boleh menjadi sarana untuk kami bertumbuh, sarana untuk kami tetap berpegang, berpengharapan. Dan firman-Mu ini Tuhan, biarlah menjadikan kami selalu kuat di dalam menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan. Berkatilah pembacaan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai di kitab Yeremia, pasalnya yang ke-21-22. 21-22, nanti kita akan membacanya 10 ayat, mulai dari bagiannya sampai Yeremia pasal 21-22. Dan imam bertanya bin Masyia kepadanya dengan pesan, ayolah beraya petunjuk untuk kami, sebab Nebukadnezar memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan, Allah Israel sesungguhnya, aku akan membalikan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang menghukum kamu dari Negeb dan Gog. Aku akan membukanya ke dalam kotanya. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang ratu, dengan tangan yang kuat, dengan luka, dengan jalan-jalan amarah dan dengan kebesaran yang besar. Aku akan mengubah penduduk kota ini
Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal dari penyakit lapar, dari pedang dan dari kelaparan akan berstabat ke dalam tangan Nebukadnezar seperti itu dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang yang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa kasih sayang, tanpa belas kasihan yang tanpa ampun. Tapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, berilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di dalam dua kali ini maka dimati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampah. Tapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang fasik yang menunggu kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menantang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan akan mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, akan memakannya habis dengan habis. Ayat yang ke-11. Nubuat melawan Raja Yehuda. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jauhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang diperas, orang yang dirampas haknya, supaya kehilangan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di daratan. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berharap masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung di Banon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang.
Orang akan menjadi telah merupakan kejadian mereka dan dalam membuat Allah lain tertentu pada kepada untuk membuat sesuatu. Kalau kamu menangisi orang cara kita kerja baik kamu menangisi itu dia sudah tidak itu akan kemudian lagi dia tidak maka banyak layanannya. Terus bila perempuan naik dan hidup di manusia percaya itu kalau kita macam manusia kita yang telah mengingatkan kepada diri kita tapi ia dapat ditempat pembuangan dan tidak diakan melihat kecil itu. Ia membela kepada orang sengsara dan orang miskin sehingga semuanya baik. Bukankah itu artinya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi matamu dan hatimu tertuju pada keuntungan gelap, pada penumpahan darah orang yang tidak bersalah, pada pemerasan dan penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim putra Yosia raja Yehuda, orang tidak akan meratapi dia. Aduh saudaraku, aduh saudariku, orang tidak akan meratapi dia. Aduh Tuhan, aduh paduka, ia akan dikubur seperti penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Berbuat terhadap raja Konya. Naiklah di ke Libanon dan berteriaklah, perdengarkanlah suaramu di Basan. Berteriaklah dari Abarim, sebab semua kekasihmu sudah dihancurkan. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua gembalamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut sebagai tawanan. Pada waktu itu engkau akan malu dan dicela karena segala kejahatanmu, hai engkau yang tinggal di Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras. Betapa engkau akan mengadu ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sekalipun Konya bin Yoyakim raja Yehuda adalah cincin meterai pada tangan kananku, aku akan mencabut engkau, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang mengincar nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar raja Babel, dan ke dalam tangan orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau dan ibumu dan yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Meskipun mereka rindu untuk kembali ke negerinya, mereka tidak akan kembali. Apakah manusia Konya ini perlu periuk kehina yang akan dipecahkan orang, atau bejana yang tidak disukai orang? Mengapa ia dan keturunannya dicampakkan, dilemparkan ke negeri yang tidak mereka kenal? Hai negeri, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil.
duduk di atas tata Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Kita akan kembali menaikkan pokok-pokok doa sapaan kita pada pagi hari ini. Nanti saya berdoa untuk hari ini, hari yang akan kita jalani, kemudian berdoa untuk orang yang telah memberikan persembahan, dan juga berdoa untuk jemaat. Nanti bagiannya berdoa untuk keluarga, untuk gereja di tempat ini, dan juga untuk majelis di tempat ini, hamba Tuhan dan ketua komisi. Nanti Mabel berdoa untuk khusus keluarga kita di sini. Mama berdoa untuk sinode bangsa dan negara dan jemaat yang sakit, dan nanti bisa ditambahkan keluarga yang lain. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ini, tetapi biarlah Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kebahagiaan, berkat-berkat yang kami butuhkan ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa, biarlah Engkau selalu pimpin kehidupan kami, Engkau selalu jagai kami, lindungi kami dari berbagai macam kuasa-kuasa gelap. Jauhkan kami dari setiap cobaan-cobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Dan kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kami percaya juga bahwa Engkau melindungi kami. Bahwa ada orang-orang yang berusaha tidak baik, biarlah Tuhan memakai dengan cara sendiri. Terima kasih Bapak. Kami juga pada saat ini mau menyerahkan sepenuhnya keluarga kami ke dalam tangan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini Kau basahi dengan kasih dan setia Tuhan.
sehingga jemaat di tempat ini boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan, yang mau mencari Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau mengharapkan Tuhan. Dan biarlah jemaat itu yang di sini bertumbuh imannya, ya. Mereka boleh semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sama, hidup di dalam pertobatan. Dan kami juga mendoakan ya Bapak, bahwa jemaat di tempat ini diberkati mereka di dalam segala hal, baik kesehatan mereka, baik pekerjaan mereka, baik keluarga mereka. Kami mau berdoa untuk Pak Agus Handoko Tuhan pada hari ini. Kita akan mengambil tindakan menolong, memberkati sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Memberkati juga Ibu Ani, kami serahkan ke dalam Tuhan, dari Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada keluarga Ibu Ani ini. Dan juga kami mau berdoa ya Bapak untuk Bapak Budi, Tuhan menolong dan memberkati, berikan kekuatan, penghiburan, dan biarlah mereka boleh bersandar hanya kepada Tuhan saja sebagai penyembuh. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap yang sakit jemaat tempat ini ya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk yang sudah lansia ya Bapak, Tuhan memberkati dan menolong. Kami menyerahkan untuk Hasing ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan Pak Wandi, Ibu Sumani. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Ibu Diono. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Kim. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Lasarus ya Bapak. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Eko, Ibu Agung, Mak Mei Tuhan yang menolong juga memberkati di masa tuanya yang pada saat ini bergumul dengan kelemahan tubuhnya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Joko, kami juga berdoa untuk yang lainnya ya Bapak. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan biarlah Tuhan jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang boleh diberkati. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap kelompok, baik dari kelompok Bukit Tinggi Istri Gereja, baik untuk Pulau Darat, baik untuk Bundaran, baik untuk Sengon, dan untuk Kudus Bapak. Kau memberkati, untuk Ngeling juga Tuhan memberkati. Biarlah jemaat tempat ini boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami sebagai hamba-hamba tempat ini, biarlah Tuhan berikan hikmat bagaimana kami harus mengembalakan, bagaimana kami harus memberi makanan rohani kepada mereka. Dan biarlah Tuhan, tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan juga menolong memberkati. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga majelis yang baru saja dilantik, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi majelis yang takut akan Tuhan, yang senantiasa memiliki kerendahan hati, yang memiliki kerelaan untuk melayani Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Syukur Tuhan, karena rahmat Tuhan selalu baru buat kami, perlindungan penjagaan-Mu selalu baru buat kami, kuatkan dan teguhkan kehidupan kami, iman kami, agar kami boleh merasakan pertolongan, merasakan penyertaan Tuhan dalam
langkah hidup kami. Menyerahkan Tuhan setiap keluarga kami, baik mereka yang ada di keluarga Kris, keluarga David, tolong berkati mereka, tolong lindungi kehidupan mereka, pelayanan Tuhan percayakan kepada mereka, dan juga Tuhan pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka, bahkan kesehatan kami sudah serahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan terus beri yang terbaik buat mereka, dan biarlah mereka juga terus beri yang terbaik kepada Engkau, bukan untuk hal-hal mendapatkan sesuatu, tapi sebagai ucapan syukur mereka karena penjagaan kenyataan dalam kehidupan mereka. Juga keluarga kami yang ada di Surabaya, Tuhan tolong berkati keluarga Mas Yanto, keluarga Mas Elia, dan juga keluarga Manda. Biarlah keluarga ini dalam pelayanan pekerjaan bahkan pendidikannya kami serahkan dalam kasih-Mu. Untuk kebang anak-anak mereka juga kami serahkan dalam cinta kasih-Mu. Pelayanan yang Tuhan percayakan bila dikerjakan dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan oleh mereka, usaha yang dikerjakan yang dibuat Tuhan berhasil. Kami serahkan Tuhan kehidupan keseharian keluarga kami dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah mereka tetap berpengharapan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap laku hidup mereka. Karena kami percaya banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka. Dan biarlah apa yang mereka perbuat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga kami yang di Malang, mereka juga yang ada di Gresik Tuhan, mereka juga yang di Bandung Tuhan berkati, di Cilacap juga Tuhan berkati, pelayanan bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan, Tuhan juga tolong jangkau kehidupan hati mereka untuk merasakan kehadiran Tuhan, menikmati hadirat Allah, dan mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Juga keluarga kami yang ada di Karawang, mungkin juga mereka yang ada di Bandung, Tuhan berkati, di Majalengka, Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka boleh tetap menikmati setiap proses kehidupan mereka, dan mereka boleh menapaki hari-hari yang baru bersama dengan pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati juga pergumulan, bahkan pergulatan ada Kapiyadi, Tuhan tolong, Tuhan Allah menolongnya, dan Allah menghiburnya, bahkan Tuhan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi anak dunia Bapa. Kami juga serahkan Tuhan, biarlah mereka yang belum mengenal Tuhan pun boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka, dan juga merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang mereka belum merespon bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan juga serahkan Tuhan untuk setiap pergumulan dan pergulatan gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja itu berada. Percayakan ketika gereja itu berdasar akan dan bahkan berdiri atas firman-Mu, maka gereja itu akan bertumbuh bersama dengan pimpinan Tuhan, bersama dengan kuasa Tuhan, bahkan bersama dengan kasih Tuhan. Karena mereka berdiri bukan karena kekuatan kegagah mereka, tetapi Tuhan punya master plan terindah buat mereka, sehingga mereka siap jadi terang-Mu di lingkungan mereka, menjadi terang-Mu bagi jemaat Tuhan, dan juga menjadi terang-Mu bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pakailah setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani Engkau di berbagai macam merek gereja. Apapun merek gereja itu, kami percaya ketika mereka hidup di dalam perkenanan Tuhan dan menghidupi firman-Mu dalam setiap laku pelayanan mereka, talenta yang Tuhan percayakan kepada gereja-gereja-Mu yang hidup ini, maka gereja-Mu ini akan terus bersinar. Gereja-Mu ini akan berdiri kokoh, bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan. Kemudian juga kami serahkan untuk GKMI dalam cinta kasih Tuhan, baik mereka yang ada di GMB 1, baik mereka yang ada di GMB 2, mereka juga yang ada di GMB 3, di GMB 4, di GMB 5, bahkan sampai ke GMB 7, dengan segala program dan proses, bahkan pergulatan mereka, kami percayakan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kesatuan hati setiap gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, akan kepemahaman mereka akan kemenonaitan ini, congregational ini boleh sungguh-sungguh terjadi, dan mereka boleh berdasar akan firman-Mu, kembali kepada firman-Mu. Dan jika ada oknum-oknum yang mencoba untuk membuyarkan, yang mencoba untuk mengambil alih posisi Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka, kami pertaruhkan mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah mereka boleh kembali kepada jalan Allah. Dan biarlah Tuhan Allah terus bekerja dan terus memantau setiap gereja-gereja Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk kesediaan kami di GKM ini, dan tolong berkati Pak Agus sebagai ketua sinode dan juga
Ade sebagai sekum, Endang demikian juga sebagai sekum, dan juga kami serahkan ke Pak Iwan sebagai bendahara dalam tolong dalam kepengurusan mereka, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terpercayakan untuk melayani Engkau di berbagai macam bidang di GKM ini Tuhan, biarlah mereka boleh berjalan melayani Engkau dengan segala program yang sedang diprogramkannya, yang sedang dilayankannya, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga GKM ini menjadi gereja yang berakar akan firman-Mu dan bertumbuh dalam pimpinan Tuhan, dan juga bergerak dalam pimpinan Tuhan dan berdampak bagi orang-orang, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi semua kalangan. Bapak, kami serahkan Tuhan kehidupan kepelayanan mereka, pengembalaan mereka, dan juga keluarga mereka dalam cinta kasih-Mu. Biarlah mereka tetap ada di dalam pimpinan kasih Tuhan, tuntunan kasih Tuhan, penjagaan Tuhan, berkat Tuhan pun melimpah atas mereka. Demikian juga kami serahkan untuk staf-staf GKI Sinode ini, berkati mereka, baik mereka yang masih single, mereka yang berumah tangga, berkati mereka ya Bapak, pelayan yang percayakan kepada mereka, Tuhan berkati mereka. Demikian juga kami serahkan Tuhan untuk GKM Pecamaan dalam cinta kasih Tuhan, dengan kemajelisaan yang baru, dengan orang-orang yang baru, biarlah mereka boleh bersatu hati untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri mereka, tetapi untuk memuliakan kemuliaan nama Tuhan, sehingga pelayanan di gereja ini kembali kepada firman-Mu, bukan kembali kepada pemikiran-pemikiran mereka. Kami serahkan mereka Tuhan untuk menyadari, bahkan memahami gereja ini sebagai gereja yang mengenai gereja yang kongregasional. Dan biarlah mereka boleh hidup dan menghidupkan firman-Mu ke dalam cinta kasih Tuhan, sehingga membawa jemaat-Mu GKMI Pecahan ini kembali kepada jalan Tuhan. Bapak, kami serahkan Tuhan untuk segala program yang mungkin akan dibentuk, yang mungkin akan direncanakan, yang Tuhan yang sedang digodok, Tuhan berkati. Mungkin juga para komisi-komisi yang ada, dalam mereka boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu ini dengan segala keberadaannya dalam cinta kasih Tuhan, biarlah tetap pantauan Tuhan mengalir di dalam kehidupan gereja-Mu ini ya Bapak. Demikian juga jemaat-Mu dengan segala program dan kerinduan mereka, pergulatan mereka, rumah tangga mereka, kami serahkan mereka juga ke dalam cinta kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam cinta kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri doa pagi kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bila Engkau Tak Besertaku. 3, 2, 1. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ibadah doa pagi selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.